Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak. Proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Hingga proses Jokowi plonga-plongo, Jokowi krempeng, Jokowi boneka. Setelah Pak Jokowi menunjukkan siapa dirinya, kalian teriak-teriak merasa tersolimi. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa. Ada kabar menarik nih dan kabar gembira. Ini ada salah satu pilot dari maskapainya Ibu Susi Pujiastuti. Jadi Bu Susi itu kan punya usaha maskapai penerbangan gitu kan. Ini salah satu pilotnya itu udah lama banget itu disandra oleh organisasi Papua Merdeka, dan akhirnya ini pihak TNI berhasil menyelamatkan pilot dari maskapainya Ibu Susi ini dari sandraan OPM. Kabar menarik nih. Dan akhirnya Bu Susi juga membuat satu video, intinya berterima kasih atas diselamatkannya dan dibebaskannya pilotnya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Kapten pilot kami Philip Martens hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call. Rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi pilot dari maskapainya Bu Susi, Susi Air, itu yang bernama Philip Martens, itu disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tuh sejak 7 Februari 2023. Jadi sekitar 18 bulan disandra oleh KKB, atau ini OPM bukan sih ya? Yang jelas terjadi di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan gitu ya.
dan akhirnya bisa dibebaskan pada hari Sabtu 21 September kalau tidak salah ya. Oke, dan itu menjadi sebuah kabar gembira. Dan ini Ibu Susi juga langsung menyampaikan terima kasihnya kepada Joko Widodo, kepada Pak Menhan, Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Kapolri dan seterusnya yang memang selama 18 bulan ini sudah mengupayakan upaya-upaya untuk membebaskan dari pilot Susi Air ini. Tapi belakangan Ibu Susi itu juga vokal untuk mengkritik Pak Jokowi, terutama di isu terakhir tuh soal ekspor pasir laut kan begitu. Ya, sekali Ibu Susi ngeritik dibalasnya dengan pembebasan pilotnya Susi Air. Apakah ini air tuba dibalas dengan air susu? Gak ngerti sih, tapi emang ini menarik nih. Pak, soal pilot Susi Air yang akhirnya setelah 19 bulan ini bebas, Pak. Ada tanggapan dari Presiden? Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Sehingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Oke, jadi proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu proses negosiasi yang tidak represif ya. Kalau mau itu sebenarnya diserang langsung kan gitu ya. Cuman pertimbangannya, waduh, ini kalau misalkan pendekatan-pendekatan yang keras gitu bisa jadi Sandra tidak selamat. Makanya prioritas utamanya adalah keselamatan dari pilot Susi Air ini. Makanya panjang 18 bulan atau 19 bulan nih. Memang panjang. Dan uniknya adalah setelah Ibu Susi itu mengkritik Pak Jokowi, dibalas dengan ini dibebaskannya sandraan dari KKB, kelompok kriminal bersenjata yang menyandra pilot Susi Air ini. Waduh, udah terlanjur ngeritik kemarin ya. Ternyata pemerintahan dari Pak Jokowi ini berhasil membebaskan pilotnya. Malu. Setiap orang ini nih. lahir dengan takdirnya sendiri. Film Jokowi. Ada film nih. Dengan sebisanya, Bapak dan Ibu membesarkan kamu menjadi berharga. Daerah Kalianyar ini kayaknya jadi buat terminal. Seluruh penghuni sini harus segera minggir. Pak. Mau kamu bawa kemana lagi anak istrimu? Anak istri saya adalah tanggung jawab saya. Kata Bapak, kita ini keturunan priayi. Tapi kenapa hidup kita selalu susah, Pak? Lahir sebagai orang miskin itu tidak salah. Tapi kalau mati sebagai orang miskin, itu salah. Jangan bilang ke Pak Ustadz kalau kami kabur. Kalau seperti ini, aku tidak bisa terima. Ibu heran. Kamu ini nilainya selalu bagus. Dari kelas 1 nilainya selalu 100. Kalau kita mau jadi orang hebat itu, tidak perlu mentereng. Yang penting, yang bisa melahirkan dan membunuh keyakinan itu, ya cuma diri sendiri. Indonesia is really the number one in mebel industry. Iki orang Prancis manggil aku jadi Jokowi. Kiriana, Mas. Joko. Laki-laki itu harus memperjuangkan perempuan yang dicintainya. Ibaratnya mendaki gunung, nyebrang lautan, menerjang badai harus dilakukan. Aku suka sama Diana.
Waktu Bapak memberimu nama Joko Widodo, Bapak berharap kamu akan jadi laki-laki yang selamat dunia akhirat. Itu cuma nama sederhana. Kamu sendiri yang bisa membuat nama sederhana itu menjadi berharga. Presiden 2 periode ya. Menjadi pencapaian politik paling tinggi dari seorang Joko Widodo dalam karir politiknya. Kalau udah pada nonton nih filmnya, kalau tidak salah judulnya tuh Jokowi ya. Ini dibikin film, sampai dibikin film nih. Dan sekali lagi emang di kontestasi politik apapun, mulai dari wali kota Solo, Pak Jokowi gak pernah kalah. Menarik ya, ini menarik loh. Karena mulai dari wali kota 2 kali, jadi gubernur Jakarta sekali, terus jadi presiden 2 kali. Terpilih 2 periode gitu kan. Itu gak kalah. Jadi ini, waduh, the real one ini. One of the kind lah. Keren. Kita baca komentar. Kopi hitam, aku selalu memilihnya, tapi aku sempat ragu orang baik cuma satu di kursi pemerintahan, apa bisa diperbaiki atau memperbaiki kerusakan negeri ini. Dan ternyata dia saja sudah lebih dari cukup untuk negeri sebesar ini. Ada Sukus Liquiritae. Nama sederhananya kini dikenal di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Nama sederhananya akan selalu diingat sebagai nama Presiden ke-7 Republik Indonesia. Terima kasih Bapak untuk dedikasinya selama 10 tahun ini menikmati purna tugasnya. Selamat menikmati purna tugasnya, sehat selalu. Ada Ushepa Kingmaker, oke, menarik nih. Jadi memang selain politik para elitnya itu ribut, bagaimana mereka melihat sosok Jokowi ini baik atau buruk. Tapi kalau kita memasrahkan penglihatan baik buruk itu kepada para politisi, kita jadi mendapatkan jawaban yang beraneka ragam. Mereka akan menjawab berdasarkan kepentingan mereka, ya kan? Tapi kalau kita tanya rakyat langsung, nah itu mungkin lebih bisa kita dengarkan bagaimana review jujur dari rakyat tentang Joko Widodo ini selama 10 tahun memimpin Indonesia. Jokowi plonga-plongo, Jokowi krempeng, Jokowi boneka. Setelah Pak Jokowi menunjukkan siapa dirinya, kalian teriak-teriak merasa tersolimi. Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, serba salah. Pak Jokowi nggak ikut-ikutan, kalian salahkan Pak Jokowi. Dikatakanlah dinasti, woi, pemilihan presiden kemarin kan dipilih rakyat, bukan ditentukan oleh Pak Jokowi. Masih nyalain Pak Jokowi. Tapi di video kali ini, aku mau mengatakan bahwa Pak Jokowi presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dari awal jabatan sampai di akhir jabatan selalu dipenuhi dengan hujatan, cacian, makian, bahkan fitnahan. Tapi yang membuat salut adalah Pak Jokowi tidak pernah membalas itu semua, tidak pernah memikirkan itu semua. Tapi terlebih Pak Jokowi menunjukkan hasil kerja nyatanya dengan ketulusan membangun Indonesia. Mungkin saat ini kita belum merasakan secara sepenuhnya, tapi saya yakin di 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas, Indonesia maju. Pak Jokowi, sekali lagi sebagai rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak, atas ketulusan Bapak dalam membangun Indonesia. Mohon maaf apabila ada rakyat yang memang kurang sehat, yang kurang berpendidikan, yang selalu mencemooh, mencaci maki Bapak. Intinya sehat selalu Bapak, we love you. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi, semoga selalu sehat. Dan mohon maaf jika ada rakyat yang kurang sehat,
yang selalu mencemooh Pak Jokowi. Disebut nggak sehat gitu ya. Ya mana mungkin bisa menutup mata dengan prestasi sementara yang ini membawa perbaikan yang begitu masif untuk Indonesia. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan Jokowi ini dan itu dengan narasi negatifnya kan. Susah loh. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. We love you Pak. Testimoni ya, bagaimana bagi orang yang benar-benar merasakan dampak baik dari kebijakan Joko Widodo itu merasa kehilangan karena memang masa jabatan dari Pak Jokowi akan segera berakhir, hitungan hari saja. Kalau menurut kalian seperti apa? 20 Oktober kita akan kehilangan sosok dari seorang Joko Widodo. Tulis di kolom komentar ya.